Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Diasari, calon guru penggerak angkatan 9, akan berbagi praktik baik tentang budaya positif di SD Negeri 1 Muara Padang. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Muara Padang, yang terhormat Pengawas Bina Kecamatan Muara Padang, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 1 Muara Padang. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif sebagai salah satu praktik baik saya dalam menjalankan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan kondisi sehat walafiat. Selawat beserta salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang seperti sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti acara hari ini diseminasi budaya positif SD Negeri 1 Muara Padang. Kita lihat dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah berasal dari kata budaya sendiri. Budaya adalah suatu pikiran, akal yang telah menjadi kebiasaan kita. Kemudian kata positif sendiri di sini mengandung kata baik. Jadi berarti budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang akan kita lakukan yang merujuk kepada suatu kebaikan. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu di sana ada pertanyaan pematik, Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak saja. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju. Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju ya. Yang ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Yang terakhir, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Tidak setuju ya? Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu hanya satu kalimat sebagai pertanyaan pemantik saja ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke materi ya Bapak Ibu, supaya tidak tegang, kita ice breaking dulu. Silakan Bapak Ibu berdiri. Kita ikuti gerakannya ya, sesuai yang ada di layar.
Islam. Diputar ke kiri. Boleh dicontoh ya? Boleh contoh. Ayo dari contohnya Bu. Iya. Coba jangan tekan. Tangan diputar-putar dan terputar. Tangan diputar-putar pegang bahu. Tangan diputar-putar pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar. Tangan diputar-putar pegang bahu. Tangan diputar-putar pegang bahu. Digoyang-goyang, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar ke kiri. Ya, terima kasih ya. Gimana Bapak Ibu sudah lemas? Sudah. Makin semangat ya? Semangat. Semangat. Oke, kita lanjut. Oke. Untuk topik yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima itu restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam teori kontrol yang dikatakan oleh Dr. William Deser, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Semua itu hanya sebuah ilusi, Bapak Ibu ya. Makna kata disiplin sendiri di sini, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau kita di dalam kelas berarti tujuan untuk anak-anak didik kita yaitu profil pelajar Pancasila ya. Ada apa saja Bu? Pak Bu? Yang pertama Mandiri. mandiri, ya ada mandiri. Kemudian kreatif, inovatif, masuk ke kreatif tadi. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu yang pertama ya. Kemudian lagunya tahu nggak Bapak Ibu? Boleh saya ajarkan ya, biar mudah mengingatnya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri,
bingung, kita hafalkan lagunya itu saja, syairnya dirubah sedikit ya, jadi untuk lebih mudah untuk menghafalnya. Seperti yang telah dikembangkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian Diane Gusen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Misalnya anak masuk kelas ya, dia masuknya pagi-pagi. Dia motivasinya itu bisa jadi yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kalau kita ada anak yang masuk terlambat kan biasanya dikasih hukuman ya. Ya, sebelumnya itu kita kasih hukuman. Jadi anak-anak itu merasa takut. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu anak-anak datangnya lebih pagi seperti itu. Kemudian untuk motivasi perilaku manusia yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya dengan kasus yang sama, anak masuk terlambat itu biasanya, kemudian kita kasih penghargaan, kita kasih hadiah. Besok yang masuk paling awal ibu kasih coklat. Jadi anak-anaknya termotivasi ya, jadi niatnya hanya dengan mendapatkan coklat saja kalau dengan motivasi yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ini yang timbul dari dalam hati ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dengan kesadaran dirinya dia ingin masuk pagi, ingin menjadi anak yang disiplin waktu ya. Kita masuk pukul 7.30, sebelum pukul 7.30 kita harus sudah datang seperti itu. Jadi yang kita inginkan untuk 3 motivasi perilaku manusia ini yang harus ditingkatkan itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Itu motivasi intrinsik dari dalam. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. 5 dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, aman. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, penguasaan. Jadi masing-masing manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ya, jadi bisa jadi itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk anak-anak juga seperti itu. Mungkin mereka ada anak di kelas itu yang murung terus. Ketika kita tanya itu bersemangat belajarnya. Kenapa nggak ditulis? Baru dianya nulis. Anak itu butuh kasih sayang. Gosok-gosok dulu. Iya, harus di ini mau kenapa anak baru anaknya mau nulis, berarti dia memiliki kebutuhan yang kedua itu tadi ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, misalnya ada kelas yang sukanya itu jahil, ada ya. Banyak sekali di SD 1 Marabada suka jahil sama kawannya. Dia colek-colek Bu ini, Bu Endang ya, seperti itu. Merasa senang saja kalau bisa ganggu kawannya seperti itu.
Yang ketiga, yang keempat ada kebebasan kebutuhan dasar manusia itu. Bosen kalau belajar sama Ibu Widya di dalam kelas terus, pengen main di luar. Nah, pengen bebas berarti ada keluar seperti kemarin membuat pot gantung itu anak-anak merasa senang. Berarti itu anak yang biasanya murung yang ketika diajak keluar lebih semangat. Jadi dia ingin bebas ya. Kemudian yang terakhir itu penguasaan. Ada yang keempat, posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Di situ ada motivasinya. Yang pertama itu guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ya, itu kalau dia sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu berarti gurunya itu bertindak sebagai posisi kontrolnya itu sebagai penghukum. Ya. Ayo nyapu, kalau nggak nyapu nanti ibu pukul. Nah seperti itu contohnya ya. Hukuman nanti belum sampai ke situ, nanti ada hukuman dan konsekuensi ya Bu ya, ada selanjutnya nanti. Kemudian dalam membuat orang merasa bersalah itu guru berceramah dan mengatakan seharusnya bla bla bla, ibu kecewa bla 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 ya, seperti itu ya. Misalnya, kamu nggak kasihan ya sama ibu. Nah, ada ya guru seperti itu ya, nggak kasihan, setiap hari dikasih tahu masa masih terlambat lagi seperti itu. Ada ya? Kemudian yang ketiga itu posisi kontrol sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi guru itu bertindak sebagai teman kepada anak muridnya. Yang keempat sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Yang kelima posisi kontrol sebagai manajer. Guru itu berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, kita akan lihat video di sini. Yang dalam video ini menunjukkan bagaimana guru bertindak sebagai 5 posisi kontrol tersebut. Nanti ada satu-satu contohnya videonya. Sudah terlambat, disuruh keliling lapangan basket. Apa nggak tambah terlambat lagi ya?
Oke. Dalam video tadi itu adalah guru bertindak dalam posisi penghukum. Nada suaranya tinggi, ya. Kita lihat dalam video tadi ada suaranya tinggi, kemudian bahasa tubuhnya dengan mata yang melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Kamu ini malas sekali ya, seperti itu tadi ya. Kemudian dampak pada murid itu yang terjadi, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, melawan misalnya ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kenapa? Karena anak mempunyai rasa dendam. Wah, ditunjuk-tunjuk, dibentak-bentak, tadi ya, dikasih hukuman pula. Lanjut ke posisi kontrol yang kedua. Kita lihat video lagi dengan kasus yang sama. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak disuruh anak kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, banyak kata-kata di sana yang membuat murid itu merasa bersalah. Ya, kamu senang ya melihat ibu susah. Nah, di situ anaknya menunduk, ya merasa bersalah. Kemudian, apalagi ibu bisa jantungan. Nah, ada kata-kata seperti itu ya. Itu menunjukkan guru itu membuat anak itu merasa bersalah. Tetap posisi kontrol yang kedua. Kita lanjut. Untuk posisi pembuat rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak seperti yang pertama tadi ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Dampak murid yang akan didapatkan yaitu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam hati murid dalam menahan perasaan. Ya, jadi tidak boleh seperti itu ya. Lanjut, masih ada video yang selanjutnya, ini yang ketiga, posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya.
Videonya ini untuk video yang ketiga, yaitu posisi kontrol guru itu sebagai teman, ya, demi ibu, katanya seperti itu. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Kemudian murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya karena merasa sebagai teman tadi, ya. Iya, jadi seperti semuanya aja. Mengandalkan gurunya, kalau tidak ada guru yang itu, ya sudah, dia ngulang lagi. Yang kelima, ya, posisi pemantau atau monitor. Yang pertama tadi. Nah, Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang keempat ini sudah mengajukan pertanyaan, ya. Kamu tahu kita masuk jam berapa? Pukul 7, Bu. Ini sudah pukul 7.20, dikatakan gurunya seperti itu. Itu kalau dalam posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Cuman guru menunjukkan konsekuensinya apa. Seperti itu. Video yang terakhir, posisi kontrol manager. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakini
Jadi guru bertanya tentang keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Kemudian anak-anak dipancing untuk mencari jawabannya sendiri. Bagaimana caranya agar tidak terlambat lagi, membuat alarm katanya seperti itu. Jadi itu motivasi intrinsik dari dalam anak sendiri ya, dari anak yang menemukan jawabannya dan guru hanya menguatkan saja. Dalam posisi yang terakhir yaitu posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi anak tadi menemukan jawaban atas permasalahannya sendiri. Dia mempertanggungjawabkan perilakunya. Yang kelima itu keyakinan kelas. Selesai ya tentang posisi kontrol guru tadi. Yang kelima keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Guzen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau dulu ada peraturan kelas 4A misalnya ya. Menekankan pada keyakinan itu sendiri. Seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ini contoh dari keyakinan kelas ya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini contoh keyakinan kelas. Jadi dari apa yang diyakini oleh anak-anak itu sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman apa tadi? Tadi kayaknya sudah jelas hukuman tadi ya. Ada yang tahu? Hukuman? Hukum ya. Memberikan sanksi. Sanksi, hukuman atau sanksi ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Seperti Gunawan tadi, ada yang berantem. Jadi yang berantem tadi dipanggil, disuruh lari lapangan. Sudah sakit gedogoco, suruh lari lapangan, capek. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru.
baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kamu ini malas sekali ya. Yang pertama tadi ya, diberikan kata-kata seperti itu. Kamu malas sekali. Di dalam kelas memangku tangan seperti itu, malas sekali. Iya, itu contohnya seperti Bu Ratna dan Pak Yanto tadi ya. Nah, itu kalau diberikan kata-kata seperti itu, biasanya kita merasa sakit ya. Biasa saja. Iya. Jadi sifatnya itu tiba-tiba anak tidak tahu. Dia sudah terlambat, nggak tahu dia nanti mau dihukum apa tuh nggak tahu. Jadi datang terlambat, suruh ngisi air bak WC misalnya. Itu satu arah, jadi gurunya yang memberikan tanpa ada kesepakatan. Iya. Nah yang kedua itu konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Ya sudah terencana. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi gurunya tetap memantau ya, memonitor. Oke, sekarang dari perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi, kita akan berlatih. Di sini Bapak Ibu akan menjawab hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Semangat? Hukuman ya? Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena terlambat. Hukuman ya. Iya, sudah ngerti berarti. Yang keempat, menggantikan kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Ya. Coba kita lihat jawabannya. Deng. Iya. Jadi yang pertama tadi hukuman ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, itu konsekuensi ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat, itu hukuman. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Belum tahu. Jadi kita lihat ke depan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Guzman pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsom Guzman 1996. Yang terakhir ada segitiga restitusi.
Yang terakhir ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada dialog antara guru atau orang tua ya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Misalnya ketika ada masalah dia bisa mengatasinya sendiri, bertanggung apa yang dia perbuat. Tahapan segitiga restitusi, kita lihat di sana ada dasarnya yang di bawah itu menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini biasanya contohnya guru itu mengatakan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya misalnya. Ibu juga pernah melakukan hal yang sama, gitu. Itu dalam tahapan identitas. Guru bisa berkata. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Dalam tahapan validasi tindakan yang salah, itu guru contohnya itu dapat mengatakan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu contoh kata-katanya seperti itu dalam tahapan validasi tindakan yang salah. Tahap yang terakhir dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Ditanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi, ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, misalnya seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu. Contoh kata-kata dari gurunya, ya. Boleh Pak kalau mau ini. Nanti filenya bisa saya bagi nanti. Dalam segitiga restitusi itu proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas atau stabilize the identity, ya. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir, dalam tahapan menanyakan keyakinan, teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal, motivasi dari dalamnya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silakan. Tidak ada. Jadi aku tanya. Kalau kan ditanya, Bu. Boleh Pak, gimana Pak? Nah, jadi untuk pertanyaan sedikit dari kata. Boleh pakai mic, Pak. Oke. Untuk pertanyaannya dari yang posisi pertama tadi ya, Bu ya. Untuk posisi kontrol dari penghukum, terus pembuat rasa bersalah, terus ada posisi teman, terus ada pemantau dan manajer. Nah, menurut Ibu mana yang terbaik? Mana yang terbaik yang harus dilakukan dari posisi kelima tersebut? Terima kasih. Kita ambil dulu Pak Yudi. Terima kasih pertanyaannya
sangat saya tunggu-tunggu dari tadi Pak. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu posisi penghukum, ya, yang sudah kita lihat videonya tadi. Yang kedua ada posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi teman. Yang keempat itu posisi pemantau. Yang kelima posisi manajer. Jadi untuk kelima posisi kontrol guru tersebut diharapkan guru itu bisa dapat bertindak dalam posisi kontrol sebagai manajer. Ya. Jadi untuk posisi kontrol yang pertama dan yang kedua itu penghukum dan pembuat rasa bersalah itu kalau bisa dihindari Bapak Ibu, ya. Jadi untuk posisi kontrol sebagai teman, pemantau dan manajer. Tapi alangkah baiknya jika kita dapat melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ditanya dulu keyakinan kelasnya, ya, keyakinannya apa, kemudian apa kira-kira yang sudah dilanggar, kemudian kita pancing anak untuk mencari solusi. Bagaimana caranya agar seperti contoh tadi, boleh contoh yang lain, coba Bu Nani contoh pelanggaran apa misalnya. Kalau tadi kan di video kan terlambat, coba Bu Nani apa? Mengganggu temannya misalnya. Ada Bu Ratna mengganggu Bu Nani setiap hari, ya. Gimana? Bu Nani tiap hari nangis terus. Ada anak yang seperti itu, ya, dicolek dikit nangis, di apa? Ada orang lewat aja nangis, ya. Jadi untuk anaknya yang seperti Bu Ratna tadi bisa kita panggil, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Yang pertama itu apa tadi? Menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita cari tahu dulu anaknya itu biar ngomong sendiri, biar dia memunculkan apa namanya? Dia ngomong sendiri, motivasi intrinsiknya. Kemudian dia bisa mengungkapkan apa kesalahannya, biar dia sadar. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan yang mana yang kamu langgar? Misalnya kalau ganggu teman, berarti dia melanggar menghargai orang lain, ya, berarti dia tidak menghargai orang lain, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kawannya yang mengganggu, jadi kita panggil dulu, ya, kita tanyakan berdasarkan langkah-langkah segitiga restitusi tadi, ya. Kemudian baru cari solusinya. Anak itu menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Setelah itu baru dilaksanakan seperti itu. Kalau anak sendiri yang mengungkapkan, biasanya itu kan motivasi intrinsik, ya. Jadi dia bisa ingat terus. Beda dengan kalau ini nanti jangan lagi, ya. Besok masih ada lagi yang ganggu. Yang nangis itu hampir setiap hari dengan terkadang yang ganggu itu orang satu, ganggu orang lain. Di kelas satu ya sering misalnya ada saling ganggu. Yang ini nangis gara-gara si A, yang besoknya si Z nangis gara-gara si A juga. Besoknya ada yang nangis lagi gara-gara si A. Si A kita panggil untuk melakukan langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Gitu. Jadi Pak Yudi untuk posisi kontrol, alangkah baiknya ketika kita bisa menjalankan posisi kontrol sebagai manajer dengan melakukan langkah-langkah restitusi tadi. Gitu Pak. Terima kasih. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lagi atau Pak Yudi mau nambah? Sudah, gitu ya. Jadi untuk praktik baik hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya. Jika ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Irawan, guru SDN 1 Muara Padang. Sangat berterima kasih kepada Ibu Milana Sari yang telah berbagi praktik baiknya dengan tema budaya positif di SDN 1 Muara Padang.
Alhamdulillah, setelah seminasi oleh Ibu Melina Liasari, saya dapat memahami tentang 5 posisi kontrol guru. Ternyata posisi yang terbaik guru adalah sebagai posisi manajer. Sebelumnya saya menggunakan hukuman dalam mendidik siswa saya. Setelah mendapat tambahan ilmu dari Ibu Melani Liasari, alhamdulillah banyak merubah mindset saya sebagai pendidik. Terima kasih banyak kepada Ibu Melani Liasari, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endang Kusuma Dewi, guru di SD Negeri 1 Muara Padang. Alhamdulillah, dengan diadakannya diseminasi budaya positif oleh Ibu Melani Liasari, saya lebih memahami cara mengatasi masalah pada siswa. Ternyata memberikan hukuman pada siswa dapat memberikan dampak negatif, dan langkah terbaik dalam mengatasi masalah pada siswa adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih kepada Ibu Melani Liasari atas tambahan ilmu yang diberikan kepada kami, rekan guru di SD Negeri 1 Muara Padang. Semoga ilmu yang kami terima dapat kami terapkan di kelas. Terima kasih. Di sini ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kita lihat di sini. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Ya. Menurut Gusen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau disebut dengan intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Ya, jadi kalau peraturan tadi ibu yang buat, kalian harus nurut. Kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Dari kalian, dari ibu kita gabungkan, kita diskusikan, baru kita bentuk sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nak perhatikan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja seperti yang sebelumnya ibu buat? Ya, ada peraturan kelas di sana. Ya, kenapa nggak peraturan kelas saja? Kenapa harus namanya itu keyakinan kelas? Kita lihat, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalian sadar, ya, kalian sadar sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, kalian ya. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengikuti mereka saja. Jadi hari ini ibu akan membagikan ini, namanya sticky note ya. Kalian tulis apa kira-kira yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Ya, tulis satu-satu secara bergantian. Ini warnanya ada 4, jadi 4 orang, gantian 4 orang, gantian 4 orang seperti itu. Paham ya? Oh, dari sini dulu. Ayo, dari sini. Pensilnya siapkan dulu. Siapkan pensilnya dulu. Ditulis di kertas ini ya, nanti ya. Sudah siapkan pensilnya? Yuk, tulisnya di sebelah sini. Nah, sebelah sini. Apa? Kasih nama di sini, misalnya Abida ya, buat nama. Di sini keyakinan kelasnya apa? Seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Ini nanti ya. Ini. Yang dibalik. Ayo, silakan. Ayo, ini. Berikan ya.
Eva ini? Menyapu. Berarti kalau menyapu itu apa? Namanya menjaga kebersihan ya. Kemudian ini Anissa apa ini? Tidak boleh berantem. Tidak boleh berantem. Kalimatnya ini kalimat negatif. Nah, kalau ibu buat ke dalam kalimat positif itu berarti kalau tidak boleh berantem apa? Saling menghargai ya. Kemudian membantu kawan. Ini gotong royong ya. Kemudian tidak pukulan. Ini berarti sama dengan tidak berantem tadi ya. Saling menghormati. Ini apa ini? Berantem. Jangan berantem ya Haikal ya. Membantu temannya yang terjatuh. Nah, saling menolong namanya ya. Kemudian diam di kelas. Apa namanya? Diam di kelas itu. Diam di kelas. Menjaga apa? Menjaga ketenangan ya. Nah, kemudian ini rata-rata ini tidak berantem, tidak buang sampah, tidak boleh berantem, tidak. Nah, ini ya. Berarti saling menghargai, saling menghormati ya, menjaga kebersihan, gotong royong ya. Apa lagi? Nah, itu ya. Sepakat dengan yang keempat ini? Sepakat ya? Kita yakini ya? Iya, dari ini keyakinan kelasnya kalian sendiri yang membuat ya. Kita harus patuhi bersama. Setuju ya?